Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Zil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ghairuhu ya khaliqal khalqi ya man la syarika lahu tuba liman asha bainan nasi yahwaka inni la a'jibu mimman qad ra'a tarafan min tarafi lutfika rabbi kaifa yanshaka wallahi ma farihat ruhi wala unsat ya wala ansat fid dahri ma baqiyat illa bi zikraka fa kaifa nasuruhil arifina wa in damasururu lahum bilukiyaka ghairuhu selain dari syair yang sudah disebutkan. Ini pokok masalah bahwa orang khawasul khawas mereka itu mengatakan, yang lalu saya ingatkan dulu, mahabbatuhum ibaratun ani ta'asyukil ladzi bihi ya yamnahil asyik. Cinta di kalangan mereka itu adalah ibarat asiknya seseorang ya, yang menyebabkan menghilangnya rasa asik manakala dia sudah tajalli, diberikan kemampuan untuk melihat ya nurullah. Kalau melihat Allah, ada orang mengaku melihat Allah, kafir dia. Tapi kalau orang mendakwa dirinya melihat nurullah, melihat cahaya Allah, melihat pantulan kebesaran Allah, di kalangan mutasawwifin dia sudah ahlul kasyaf namanya. Orang yang oleh sebagian ulama dikatakan sudah dibuka basirahnya sehingga dia bisa melihat. Jadi kita melihat segala sesuatu yang sifatnya fisika, berbenda, ada dimensi, maka kita bisa melihat. Tapi ada yang disebut dengan orang yang ainul basirah, punya mata batin. Nah, dia dibuka sama Allah
mampu melihat kalau sebuah syariat sholat umpamanya, orang syariat itu melihat sholat itu kewajiban, tapi ahlul kasyaf dia bisa mengerti tuh kenapa disuruh sholat 5 kali waktunya seperti itu. Nah itu dia yanzuru ya binurillah, dia mampu melihat dengan nur yang Allah berikan. Puasa, kenapa orang disuruh puasa? Ahli fikih mengatakan itu kewajiban, tapi orang yang ainul basirah dia bisa mengerti itu kenapa orang disuruh puasa. Ya, nah mereka itu cinta ya, di kalangan mereka itu sebagai ibarat bahwa orang yang sedang asyik bersama Tuhannya disebut dengan mahabbah atau ta'asyuk ya, orang yang sedang asyik. Nah kemarin itu sudah dibacakan syair ya, bainal muhibbina sirrun laisa yubshihi ya. Di antara orang yang jatuh cinta kepada Tuhan itu ada rahasia yang tidak bisa disingkap itu sampai 4 bait. Nah sekarang ghairu, selain dari yang bait sudah disebutkan itu, bait itu bunyinya ya khaliqal khalqi, wahai sang pencipta makhluk, ya man la syarika lahu, wahai Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Tuba liman asya bainan nasi yahwaka, beruntung bagi orang yang hidup di antara manusia. Yahwaka, ini yahwaka yuhibbuka, yang jatuh cinta kepadamu ya Allah. Jadi ahabba yuhibbu ya, itu bisa hawa yahwa ya. Jadi yahwaka ay yuhibbuka, beruntung bagi orang yang hidup dan memiliki cinta kepadamu. Inni la'ajabu mimman qad ra'a tarafan, sungguh aku mengagumi orang-orang yang melihat itu, melihat Allah itu tarafan ya, satu pandangan min turafi lutfika, di antara ya pandangan-pandangan kelembutanmu. Jadi turaf jamak dari torfun. Ada orang yang diberikan oleh Allah itu melihatnya itu bukan sekali, tapi torfun minat turaf, berulang-ulang ya, kelembutan Tuhan dia bisa melihat ya. Min turafi lutfika rabbi ya, di antara pandangan-pandangan kelembutan engkau wahai Tuhanku. Kaifa yansaka, mana mungkin ia bisa melupakanmu ya. Bapak saya sekalian, orang yang jatuh cinta, dulu kita masih muda seneng jatuh cinta sama wanita. Kapan kita bisa lupa sama pacar kita itu? Tidur doang lupanya. Selain tidur kita ingat, semuanya kita ingat gitu. Nah begitu juga Allah ketika memperlihatkan lutfu ya, kelembutannya dipertunjukkan pada seseorang itu, maka nggak mungkin orang bisa lupa kepada Tuhannya, itu nggak mungkin. Wallahi ma farihat ruhi wala ansa, demi Allah tidaklah berbahagia ya ruhku dan tidak juga melupakan fid dahri sepanjang hidup ma baqiyat illa bi dzikraka, tidak ada yang tersisa kecuali sebutan namamu ya, kecuali menyebut namamu. Jadi nggak ada
Jadi kalau makan enak nggak? Enak. Minum yang apa? Yang mahal minuman apaan? Jus. Enggak mahal. Yang mahal apa? Enak nggak? Enak gitu. Mahal gitu. Tidak seindah, tidak senikmat ketika orang yang sudah dibukakan lutfu padanya itu tadi, ya, menyebut nama Allah itu lebih nikmat, lebih manis ketimbang makanan dan minuman yang enak dan manis. Ya, jadi wallahi ma farihat ruhi wala ansa. Demi Allah tidak ada yang membahagiakan ruhku dan tidak mungkin melupakan fiddahri sepanjang hidup ma baqiyat illa bizikraka, sepanjang waktu yang tersisa kecuali menyebut nama. Fakaifa ya ta'nasu ruhil arifina wa in, bagaimanakah senangnya ruh al-arifin, orang-orang yang mengenal Tuhannya. Wa inda masururu lahum illa bilukiyaka, dan terus menerus berbahagia bagi mereka itu arifin illa bilukiyaka, kecuali ketika berjumpa denganmu. Jadi sebelum mati, maknanya sebelum mati, sebelum masuk surga, sebelum melihat Allah yang bisa melupakan kenikmatan surga, dia masih hidup. Tidak ada kebahagiaan yang menyenangkan melebihi dari menyebut nama Allah. Coba tahlilan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berapa kali? 15, 40, 100. Apa rasanya? Manis, manis banget, atau manis bibir? Kagak tuh, biasa-biasa aja. Ini. Kenapa tidak manis? Maka masalahnya, kalau kita itu menyebutnya karena ente ngapa tahlil? Ya tetangga yang undang, nggak enak lah. Ente kenapa tahlil? Disuruh nih, katanya suruh ngamalin ini. Itu gharad itulah yang menyebabkan zikir itu tidak manis. Karena dia melakukannya itu tidak khalis, melakukannya itu tidak murni. Enggak, jadi orang yang zikir yang merasakan manis itu orang yang benar-benar khalis. Ya. Nah, ini khalis namanya. Murni, nggak ada campurannya, disebutnya air. Tapi kalau ini sudah ada campurannya, maka ada qayyidnya, air jeruk, air kopi, air teh. Nggak mungkin manis. Karena dia melakukannya, ya, melakukannya tidak khalis, tidak murni. Coba kita lihat taubatnya. Di kalangan abror, kita nih abror, orang yang melakukan kebaikan, mudah-mudahan. Amin. Bertobat itu kalau berdosa. Dosa dulu, bertobat. Kalau nggak berdosa, nggak tobat. Di kalangan khawas, mereka itu, ya, kalau terbesit dalam hatinya pengen melakukan yang jelek, taubatnya.
Padahal menurut fikih, niat yang jelek sebelum dilakukan tidak berdosa. Tapi orang khawas niat jelek saja sudah dianggap berdosa, taubat dia. Duduk di depan rumah, ada istri orang lain cantik, ya, menyenangkan gitu, bagus. Terbetik dalam hatinya, bagus juga nih ibu, udah berdosa. Padahal menurut fuqaha belum dosa karena dia cuma terlintas saja. Nah, khawas dia sudah bertaubat. Khawasul khawas, satu kedipan mata saja dia lupa menyebut nama Allah, berdosa buat dia. Satu kedipan tidak menyebut nama Allah, berdosa. Lupa dengan Tuhan. Kalau kita berapa kedipan, berhari-hari kadang-kadang lupa. Nah, orang yang semacam itulah yang bisa merasakan halawatu zikri, manisnya ketika menyebut nama Allah. Anak kecil nih, kasih permen, habis, minta lagi dia permen, habis, minta lagi dia, sampai dia batuk. Begitulah orang-orang yang ya merasakan zikir menjadi sesuatu yang manis terus, ya nggak berhenti, bahkan lupa satu kedipan mata saja menurutnya dosa. Taubat ya. Ya Allah. Ghairuhu, lainnya lagi. Kaifa tabqa lil asyiqina dzunubun wa hiya min harakatil fuadi tazubu. Kaifa tabqa lil asyiqina dzunubun, mana mungkin kekal bagi orang-orang yang memiliki rasa asyik. Asyik itu bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Asyik orang yang sudah merasakan nikmat menyebut nama Allah, asyik. Kaifa tabqa lil asyiqina dzunubun, bagaimana mungkin kekal bagi orang-orang yang sudah asik oleh dosa. Wahya min harakatil fuadi tazubu, dan dosa-dosa itu diantara yang membakar hati seseorang dirasakan. Hati kita itu alat untuk menerima Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan dan kenikmatan menyebut nama Tuhan. Hati, di mana Tuhan bersemayam pada tubuh kita ini, di hati. Jadi kalau presiden datang ke rumah kita, maka yang dicarinya rumahnya. Kalau Allah mencari kekasihnya, maka yang dicari hatinya. Ya, jadi hati adalah tempat bersemayamnya Tuhan. Allah, hati, tempat ya rasa asyiknya seseorang, dan hati tempat merasakan manisnya menyebut nama Tuhan. Kalau hatinya itu berdosa, harakatul fuadi tazub, terbakar hati itu, dia merasakannya. Kalau rumahnya terbakar, orang mau datang ke rumahnya, maka dia tidak ketemu, cari di mana bertemu karena rumahnya sudah hangus.
Nah, jadi ini dalam ya, pembahasan yang sangat dalam betapa orang yang memperhatikan hatinya, memperhatikan, menjaga hatinya, itulah orang yang bisa merasakan. Mohon maaf nih, ketika kecintaan kita kepada Allah tidak maksimal, kecintaan kita banyak sekali selain Allah, maka jangan bermimpi. Jangan bermimpi untuk merasakan adanya kenikmatan zikroka, menyebut-nyebut nama. Enggak bisa. Jadi bukan bibirnya, tetapi hatinya yang menyebabkan rasa. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan buah ini manis, madu ini manis, tidak perlu pendidikan untuk membuktikan manis apa benar. Tidak perlu pendidikan. Karena fisik siapapun, bibir siapapun ketemu dengan buah ini, dia merasakan manis. Tapi kalau sebutan, ya Allah, astagfirullah, enggak ada bendanya sehingga tidak ada sentuhan. Bagaimana menawarkan dan menyatakan bahwa terjadi yang namanya akumulasi itu melahirkan manis? Perlu belajar, perlu ngaji, perlu pendidikan. Beda dengan manisnya madu, enggak perlu pendidikan. Orang bisa membuktikannya. Nah, ini menarik ya, Bapak-bapak saya sekalian yang berbahagia. Kaifa yunsil muhibbu zikra habibi. Mana mungkin melupakan seorang kekasih menyebut yang dicintainya. Wasmuhu fi fuadihi maktubu. Dan nama kekasihnya di dalam hati tertulis. Ini kalimat ini syairnya bagus. Jadi orang yang jatuh cinta itu, waktu dimarahin sama ibu bapaknya, ya, tidak setuju, dia nggak bisa. Tetapi ketika dia dikurung di kamar, semua kamarnya itu disebut, ditulis nama kekasihnya. Siapa kekasihnya? Maryam. Ditulis sepanjang tembok itu semuanya Maryam. Ketika dibuka sama ibunya, itu ungkapan cintanya dia seperti itu, maka dicat. Ya, sehingga tidak bisa lagi ditulisnya. Tetapi tulisan nama Maryam dalam hatinya si cowok ini nggak bisa dihapus oleh siapapun. Kalau ini ekspresi, tulisan itu ekspresi jiwa. Allah, Allah itu ekspresi jiwa. Tapi ketika dia sudah maktubun fi fuadi, tulisan Allah itu ada di dalam hatiku, bisa jadi dia mah diem. Orang lihat orang lagi duduk, lagi ngelamun. Tetapi hatinya terus menyebut-nyebut namanya. Nah, saat itulah dia merasakan manis. Jadi memang sebuah perjalanan panjang. Bukan perjalanan pendek, perjalanan panjang yang perlu panjang dan mendaki untuk pada sebuah pembuktian. Tapi semua yang ditulis oleh ulama itu adalah hasil eksperimen, istiqra yang dilakukan sehingga mereka berani menulis. Walaupun ada ulama yang tidak sependapat namanya ya.
Wa yurwa anna Ibrahim alaihi salam qala limalikil mauti izja'a liqabdi ruhihi. Ini bagus nih Ustadz ya, buat bahan ceramah ya. Wa yurwa, dan diceritakan anna Ibrahim alaihi salam, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam qala limalikil mauti, berkata Ibrahim kepada malaikat penyambut nyawa ya, malaikat maut Israel, izja'a liqabdi ruhihi, ketika malaikat itu mau mencabut ruhnya. Kok bisa? Karena malaikat bagi para nabi itu seperti sahabat. Jadi nabi kalau datang malaikat dia tahu, termasuk dia kenal dengan Israel. Kalau Israel datang ya deg-degan juga lah. Ini Israel datang, tok tok tok, assalamualaikum. Kelihatan ya. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada malakal maut ketika mau mencabut ruhnya? Hal ra'aital khalilan yumitu khalilu. Apa pendapatmu seorang kekasih dimatikan, dicabut umurnya khaliluhu oleh sang kekasih? Dia kan khalilullah. Nabi Ibrahim itu gelarnya khalilullah. Nabi Muhammad Habibullah. Nabi Isa Ruhullah, Nabi Musa Kalimullah. Ditanya, apa pendapatmu ya Israel? Seorang kekasih kok dicabut ruhnya oleh zat yang dicintainya? Katanya aku kekasihnya, masa dicabut juga? Kan kalau kekasih biasanya dapat dispensasi gitu loh. Ah, udah belakangan gitu. Nah ini menarik nih. Ustadz itu perlu beli nama kitab, namanya Tazkiratul Qurtubi. Kitab Tazkiratul Qurtubi saya baca sama Abah Kiai Kamal hari Rabu ba'dal asar di rumah, di ruang tamu beliau bersama Ustadz Abu Bakar dari Tangerang. Tazkiratul Qurtubi. Kalau di dalam Tazkiratul Qurtubi itu lebih jelas. Kalau ini karena kitab tasawuf jadi tidak semua dikutip. Jadi ada dialog dulu sebelum waktu datang. Nabi Ibrahim bilang gini, ya Israel, hal anta zair am qabid. Hai Israel, kau datang ke sini mau ziarah apa mau nyambut umur? Maka Israel mengatakan, ana zair ya Khalilallah wa ana qabid. In azin tali wa illa fa'arji. Aku datang ziarah kepada engkau wahai kekasih Allah, tapi aku juga mau mencabut umurmu. In azin tali, kalau kau izinkan aku. Wa illa, kalau kau tidak mau, fa'arji, aku kembali lagi ke tempat tugasku. Jadi Nabi Ibrahim ditawarin tuh, kalau ente nanti malam ditawarin gitu, mau nggak? Reza ntar malam nih. Siapa? Ana Israel, ana qabidu ruhik, in azin. Aku mau cabut ruhmu kalau kau mau. Wa illa fa'arji, kalau kau nggak mau aku pulang. Gitu. Kita bilang apa?
Nabi Ibrahim itu sama. Takut Nabi Ibrahim. Cuma dia tidak mengatakan tidak. La nabiyya illa alimun. Fatonun. Tidak ada nabi kecuali cerdas. Maka pertanyaannya, ara'aital khalila. Apa pendapatmu seorang kekasih? Ya, seorang kekasih. Ya, seorang kekasih yumitu khaliluhu, dicabut umurnya oleh kekasihnya. Ini redaksinya juga beda. Kalau di dalam Tazkiratul Qurtubi, ara'aital habiba ayyak bidaruha mahbubi. Apa pendapatmu seorang kekasih menarik ruh kekasihnya? Mau nggak artinya Nabi Ibrahim ini? Halo? Nabi Ibrahim nanya sama malaikat Israel seperti ini, artinya mau nggak dia dicabut ruhnya, mau nggak? Nggak mau. Cuma pinter bahasanya. Sehingga Israel ini bingung. Ini Ibrahim mau apa enggak? Apa pendapatmu ya Israel? Bila seorang kekasih ditarik ruh oleh kekasihnya sendiri. Israel bilang ini mau apa enggak? Maka dalam Tazkiratul Qurtubi, malaikat mau pulang dia. Kata malaikat, aku tidak paham dengan pertanyaannya Ibrahim, dia mau atau tidak. Karena pertanyaannya cerdas. Mau dibilang mau bukan, dibilang ogah, enggak ada ketegasan. Apa pendapatmu bila seorang kekasih dimatikan oleh kekasihnya? Ya. Fa'ahallahu ta'ala ilaihi. Maka Allah memberikan wahyu ya kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah memberikan wahyu, menyampaikan jawaban kepada Israel untuk disampaikan kepada Khalilullah Ibrahim. Apa firman Allah? Hal ra'aita muhibban yakrahu liqa'a habibi. Apa pendapatmu seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan yang dicintainya? Itu jawaban super cerdas. Faqala malakul maut al-an fa'aqbid. Kalau begitu sekarang juga aku cabut. Bagus nggak? Pak. Ya. Subhanallah. Cuma memang ini kitab Tanwirul Qulub di dalam dikutip dalam Tazkiratul Qurtubi, disebut juga di dalam tafsir Ali As-Sobuni. Jadi kutipan ini banyak nih. Takut meninggal itu manusiawi. Orang yang sekelas Ibrahim saja ketemu Israel takut. Kenapa kita berani? Kita kagak tahu datangnya Israel. Kalau tahu kita udah mati baru ngeliat. Belum ngapa-ngapa udah mati duluan gitu. Kecuali orang-orang yang diberi penglihatan. Maka ulama-ulama, gak usah jauh-jauh seperti Dr. Abdul Muhid ya, yang ngajar di Immatul Masakin, Allah yarham. Beliau melihat ketika Israel datang, sehingga dia ajak bicara, meminta waktu ya. Setelah itu ya, jadi macam-macam. Ada yang minta waktu sholat 2 rakaat, ada yang mau mengucapkan salawat kepada Nabi, macam-macam permintaan mereka dikasih. Karena kalau udah melihat itu kelasnya bukan lagi abrar. Nah kita boleh-boleh meminta, baru ketemu udah mati sebelum waktunya gitu.
Ya. Jadi ini kita bilang sama istrinya yang suaminya meninggal, kalau kita mesti melepas suami itu berat, melepas istri berat. Tetapi ketika yang ingin dijumpainya orang yang lebih dicintai ketimbang kita, maka nggak boleh kita menahannya. Biarkan dia bertemu dengan sang kekasih. Maka nanti dengan kasihnya kita dipertemukan dan dibersamainya lagi dengan kekasihnya. Ya, jadi kita bisa ketemu sama istri kita lagi di surga itu karena diizinkan oleh kekasihnya. Itu banyak, jadi boleh redaksi yang mana saja, ya, menarik ya. Wa hukiya an Abdul Bar, dihikayatkan dari Abdul Bar. Qala, menceritakan dia, kharajtu ma'a akhi Zinnuni. Aku pernah keluar bersama saudaraku Zunnun al-Misri, ulama besar. Faidan nahnu bisibyani yarmuna wahidan bil hijarati. Ketika itu kami bertemu dengan anak-anak kecil yang sedang melempari ya seseorang dengan batu, disambitin. Ada orang disambitin pakai batu sama anak-anak kecil. Faqala lahum akhi, maka bertanya saudaraku kepada anak-anak kecil, ma turiduna minhu, apa yang kalian maksudkan? Kok ini disambitin, kenapa? Apa sebabnya kalian sambitin orang ini? Qalu hadza rajulun majnun, ini orang gila. Ya. Wa ma'a dzalika yaz'amu annahu yarallaha ta'ala. Ini orang menduga, menyangka bahwa dirinya bisa melihat Allah. Qala, maka menceritakan rawi, fadanuna minhu. Ya, maka kami mendekat kepada orang yang dibilang mengaku bisa melihat Tuhan. Faidan huwa syabun wasiyamun zahara alaihi siyamal arifin. Ternyata seorang pemuda yang disambit itu dengan tanda-tanda yang nyata pada dirinya, tanda-tanda arifin, orang yang sudah mengenal Tuhannya. Yang disambit di gila-gila itu arifin, masih muda. Fasallamna alaihi, maka kami mengucapkan salam kepada anak muda itu. Wa qulna innahum yaz'amuna annaka tud'a ru'yatallahi ta'ala. Dan kami katakan mereka itu anak-anak menduga bahwa engkau mengaku melihat Tuhan. Faqala, maka menjawab ya pemuda itu, ilaika anni ya battal, ya lau faqadtuhu aqalla min tarfati ainin lamittu min saati. Ilaika anni ya battal, hanya ya aku berlindung padamu wahai orang yang batil. Lau faqadtu aqalla min tarfati ainin lamittu min saati. Seandainya ketiadaan aku mengingat Tuhan satu kedipan mata saja, satu kejapan mata saja, lamittu min saati, maka matilah aku pada saat itu. Jadi dia hidup dari lantaran banyak menyebut nama Tuhan. Sepanjang gerakan mata itu membuka, menutup, itu menyebut-nyebut nama Allah.
Kalau aku lupa, maka pada saat itu juga aku mati. Artinya mati, nggak ada nilai kehidupannya kalau sampai sekejap, sekedipan saja lupa menyebut nama Allah. Nah, jadi ini maknanya orang yang kita bilang gila, compang-camping, orang yang kita anggap sampah di masyarakat, bisa jadi orang yang sudah tidak peduli lagi dengan keindahan tubuh, kebersihan, sudah tidak peduli lagi orang, manusia memberikan penghargaan, tegur, basa-basi, sudah tidak dianggap penting, maka bisa jadi orang menyangka ini orang gila. Tetapi bagi orang yang mengerti, ini arifin minal arifin. Ternyata benar. Dia mengingat Allah itu bukan setiap saat, setiap detik, karena ukurannya adalah kedipan mata. Setiap detik terus. Kalau aku lupa saja, satu kedipan, matilah. Artinya nggak ada nilai kehidupan, berdosa. Padahal masih muda. Jadi kalau mau jadi orang baik, jangan nunggu nanti kalau udah tua, nanti dah. Kalau udah nikah, nanti kalau udah punya anak, kalau udah punya cucu. Ya, pada saat kita memahami, mengetahui, maka lakukanlah kebaikannya. Wa ansa ayakul wallahu a'lam bissawab.